menghalu-halukan tanpa ada effort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di my YouTube channel. Udah kangen banget sih karena sudah sebulan lebih aku nggak buat video baru karena ada suatu urusan yang harus dikerjakan. Jadi doain aku, semoga aku bisa membuat video baru setiap minggunya. Yang pasti video yang bermanfaat. Jadi di video kali ini aku akan membahas yaitu tentang zona nyaman. Lalu apa sih yang dimaksud dengan zona nyaman? Nah, zona nyaman ini sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Alasdair White yang mana menurutnya keadaan saat segalanya itu sudah terasa akrab dan mudah sehingga tidak perlu yang namanya mengalami stres. Dari pengertian ini dapat kita ambil contohnya ya, misalkan ada seseorang yang mengajak temannya untuk masuk ke dunia baru ataupun mencoba hal baru, tetapi si teman ini banyak melontarkan alasan, misalkan dengan sibuk atau gue juga banyak kerjaan nih. Tapi sebenarnya kalau kita simpulkan ya di situ mereka tidak ingin yang namanya itu nambah beban gitu kan. Belum lagi misalkan kalau mencoba hal baru belum nanti beradaptasinya gitu. Misalkan apalagi kalau dia termasuk orang yang introvert gitu. Kalau misalkan di hal baru itu kita dikasih sebuah job lalu kita ibaratnya itu belum familiar untuk kita ya, pasti kan kita akan mencari cara, gimana ya cara ngerjainnya, orang-orangnya juga gue belum kenal. Sebenarnya untuk keluar dari zona nyaman ini sendiri memang sebuah pilihan ya, itu kembali lagi ke kalian. Tapi menurut aku zaman ini kan akan terus mengalami banyak perubahan. Kalau kita masih stay di keadaan kita itu sendiri, pasti kita akan tertinggal. Kita akan nanti berpikir, gue kayaknya di sini-sini aja gitu ya, temen gue udah sampai mana, gue masih di sini-sini aja gitu. Nah itulah pasti akan mendatangkan penyesalan di belakang. Singkat cerita dari pengalaman aku ketika SMA, jadi ketika aku SMA itu, dulu aku man sih ya. Ketika aku man itu, gak tahu kenapa, tiba-tiba itu aku berubah jadi anak yang pemalu dan pendiam. Padahal ketika dari SD ke SMP, aku sih dulu MI sampai MTS ya, anaknya agak sedikit barbar ya. Nah ketika masuk man inilah aku juga sadar, kok kayaknya gue jadi pendiam ya, jadi pemalu ya, beda banget sama yang sebelumnya gitu kan. Bahkan untuk ikut organisasi aja takut. Untungnya waktu itu memang gak masuk ke OSIS, walaupun memang diseleksi sih. Kalau aku sendiri sampai nanya ke teman aku, enaknya jadi lu gitu, berani. Tapi aku pernah sih nyoba kembali lagi ke Astri yang zaman sebelumnya ya, yang mana memang anaknya petakilan gitu, barbar, nggak bisa diem. Tapi karena gagal, ya udah gak usah dicoba lagi. Tapi dalam artian aku masih mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Ujung-ujungnya aku mengajak teman aku untuk bareng gitu ketika memang ada jadwal kegiatan tersebut. Lalu ketika aku lulus dan berkuliah, aku nantang diri aku sih, yaitu nantangnya ketika lu kuliah nih, lu harus punya banyak temen, lu harus aktif gitu, lu harus masuk ke organisasi yang mana kalau bisa lu dapet jabatan. Dan ketika aku bisa capai itu semua, merenung lagi aku, tapi merenung itu kayak masih gak nyangka karena apa yang aku pengenin itu tercapai ketika aku dipercaya untuk memegang suatu tanggung jawab ya. Dan disitu aku juga memiliki sebuah jabatan yang aku inginkan, walaupun memang agak sedikit berat, tapi aku seneng gitu. Bahkan dulunya tuh aku agak sedikit malu ya ketika malu untuk berinteraksi dengan laki-laki, tapi ketika kuliah ini kayak seneng gitu, kayak wow aku punya temen yang banyak gitu, apalagi punya temen yang memang ada yang sefrekuensi gitu, ataupun ada yang memang berbeda pendapat tapi tetap menghargai. Seneng dari situ. Dan gak cuma dari situ aja, aku kayak masih berasa belum puas. Akhirnya aku mengikuti kegiatan di luar. Ketika aku semester 3 atau 4, aku mengikuti sebuah kegiatan yang memang ya pasti ada di mana-mana gitu. Maksudnya kita akan ada di suatu tempat yang kita belum pernah ke tempat itu gitu. Bahkan pernah sih sampai yang jauh banget karena memang anaknya agak sedikit takut, jadi agak was-was gitu. Tapi untungnya aku di situ bareng sama temen kuliah aku. Nah, yang aku rasakan manfaat dari yang mengikuti kegiatan di luar dan di kampus itu banyak sih. Yang ketika aku mengikuti kegiatan di luar ini, aku menerapkan apa yang sudah aku dapatkan di perkuliahan. Lalu ketika aku di perkuliahan ini, aku menerapkan apa yang sudah aku dapatkan di luar. Nah, sebenarnya ini dampak yang paling besar yang aku
dapati, yaitu mengikuti kegiatan di luar. Karena kalau mengikuti kegiatan di luar ini kan ya kita bener-bener akan bertemu beragam orang ya, beragam karakter, beragam suku yang lebih luas gitu, lebih dari kampus gitu. Nah itu sih yang aku dapetin, bener-bener berpikirnya tuh menjadi lebih terbuka juga sih. Karena mengikuti kegiatan di luar itu, aku jadi lebih berani mengeksplor apa yang aku pengen sejak lama. Nah, lalu bagaimana sih cara supaya kita ini bisa keluar dari zona yang menurut aku nggak bisa membawa kita berkembang? Aku akan berbagi tips versi aku sendiri. Jadi tips yang pertama yaitu niat dan tujuan. Menurut aku ketika kita sudah niatkan, kita pengen keluar dari zona yang belumnya zona itu nggak membuat kita berkembang gitu, lalu kita pengen mencobanya dan sudah menemukan nih, sudah menjalankan, lalu apa tujuannya gitu. Kalau misalkan kita jalankannya tapi tanpa tujuan, ya menurut aku nggak akan menemukan jalan. Tapi kalau misalkan kita sudah memiliki tujuan nih, oh pengen menjadi individu yang lebih berkualitas, menjadi individu yang lebih berkembang lagi dari sebelumnya atau lebih baik dari sebelumnya, ketika dihadapkan dengan tantangan-tantangan, itu dia akan beranggapan tantangan itu sebuah pelajaran yang bisa diambil gitu. Lalu kalau misalkan tujuannya untuk hal oh pengen dipuji gitu, oh pengen diakui sama orang lain, ya itu akan menjadi beban untuk diri kita sendiri. Lalu yang kedua yaitu bisa masuk ke dunia sesuai dengan passion kamu. Jika aku SMA ya, itu aku kan memang gagal masuk OSIS ya, karena memang anaknya mungkin kurang mengeksplor. Tapi aku mengikuti suatu kegiatan yang aku tuh suka, yaitu aku suka banget yang namanya seni. Aku ikut kegiatan tari yang memang aku tuh dari kecil suka banget nari. Lalu ketika aku masuk kuliah, nah di situ ada yang namanya kegiatan hima olahraga, dan aku ambil olahraga itu. Lalu ketika semester 5, yaitu ada bagian kesenian yang mana aku mengajukan bagaimana kalau ditambah tari gitu. Menurut aku kalau misalkan kalian bisa masuk ke suatu organisasi ataupun suatu tempat yang kalian tuh memiliki potensi di situ, kalian itu punya pengalamannya, pernah lah ada di bidang tersebut. Di tempat aku pernah gitu ada yang namanya kesenian tari. Kalau nggak salah itu pernah ada tapi mati gitu. Nah karena aku pernah pengalaman gitu di kegiatan tersebut, akhirnya kegiatan tersebut itu aku bangkitkan kembali gitu dan menjalankan aktivitasnya menjadi jangka panjang dan jangka pendek. Menurut aku kalau misalkan kita bisa menjalankannya, itu keuntungan juga, ada keuntungan misalkan ini dipakai di acara-acara tertentu ataupun acara-acara kampus atau acara luar di undang-undang, atau bahkan kita bisa ikut lomba-lomba ya, bisa sampai menjuarakan 1, 2 ataupun 3. Itu kan misalkan hadiahnya uang tunai ya bisa menjadi pemasukan untuk si organisasi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kalian bisa mengeksplor apa yang ya, itu bakat terpendam kalian gitu. Contoh, kalian suka memotret sesuatu, nah itu bisa kalian jadikan sebuah hobi, bisa yang kalian minati bisa, ataupun itu bisa menjadi sebuah pekerjaan sih menurut aku, pekerjaan sampingan gitu sambil kuliah kan. Nah itu satu cara keluar dari zona yang menurut aku nggak bisa membawa perkembangan untuk diri kita. Karena biasanya kalau untuk mengeksplor ini sendiri, salah satu cara termudah sih menurut aku ya, karena kan kita sudah miliki nih sebelumnya. Kayak misalkan, oh aku jago make up, oh aku jago masak, oh aku jago misalkan jago di fotografer. Nah itu salah satu cara untuk keluar dari zona nyaman. Dan bila perlu kalau misalkan banyak omongan-omongan negatif atau omongan-omongan yang masukan-masukan yang gak enak gitu, ya kalau bisa jangan didengarin semua gitu. Misalkan mereka menyarankan ABC, oh kayaknya kurang ini, boleh diambil, tapi jangan sampai kita malah jadi down dan malah kita berhenti seperti itu. Dan pada intinya yaitu menurut aku jangan takut untuk melangkah, wujudkan apa yang kalian inginkan gitu. Misalkan kalian punya goals A, B, C, D sampai Z. Kalau misalkan kalian cuma menghalu-halukan tanpa ada effort dari apa yang menjadi goals kalian itu, ya percuma gitu. Misalkan kalian punya goals, di tahun depan mau ini, tapi kalian effortnya nggak ada gitu ya, nggak akan terlaksana gitu. Tapi kalau misalkan kalian tahun depan misalkan aku mau umroh nih sekeluarga, lalu di tahun ini kalian berusaha kerja keras, ataupun misalkan kalian misalkan membuat konten yang mana ya pasti kan kalau konten itu ya kalian tahu sendiri gitu, misalkan penghasilan berapa gitu kan. Nah itu misalkan menjadi salah satunya jalan untuk menuju ke sana ya, karena ya kita serahkan aja semua ke Allah gitu. Bagaimanapun hasilnya, yang penting kita berusaha, berdoa, dan jangan pernah lupa untuk meminta ridhonya orang tua.
Oke, itu saja pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga aku bisa terus rajin buat kontennya dan setiap minggunya itu akan mengeluarkan video-video baru. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.